Namaku Rendra. Sejak lulus SMK aku sudah terbiasa mengendalikan mesin besar, tapi malam itu di pedalaman Kalimantan mengubah seluruh pandanganku tentang pekerjaan ini. Proyek pembukaan lahan itu terletak jauh dari jalan raya, lebih dari 4 jam perjalanan dari desa terdekat. Orang-orang desa menyebut kawasan itu hutan bulu kuning, tempat yang konon dijaga roh-roh penunggu. Sejak pertama datang, aku dan rekan-rekan sudah diberi peringatan. Seorang tetua kampung, lelaki renta berwajah keras, berkata pelan, "Kalau malam tiba, jangan ada yang menyalakan mesin. Hutan ini bukan milik manusia setelah matahari tenggelam. Kami semua menganggapnya cerita rakyat untuk menakut-nakuti pendatang. Target perusahaan jelas, jalan logging harus selesai sebelum musim hujan. Tak ada waktu untuk takut." Malam itu, giliran lembur jatuh padaku. Operator lain pulang ke base camp karena ada rapat mendadak. Aku sendirian bersama bego tua bermesin bising. Lampu sorotnya menembus kabut yang mulai turun. Udara lembab menempel di kulit seperti lapisan minyak. Bau tanah basah bercampur aroma getah pohon, pekat hingga menusuk hidung. Lampu sorot memantul pada batang pohon tinggi yang menjulang seperti tiang raksasa. Bayangan yang tercipta seolah hidup, bergerak mengikuti setiap tarikan tuas yang kulakukan. Suara jangkrik dan burung malam awalnya ramai, tapi perlahan menghilang, seolah hutan menahan napas. Aku terus mengeruk tanah, baket bego menggigit bumi dengan suara berat yang menggema jauh ke dalam pepohonan. Di sela deru mesin, terdengar sesuatu, seperti siulan pendek. Aku menoleh ke kanan, kosong, kupikir hanya angin. Tapi ketika kuperhatikan lagi, siulan itu berirama, seolah memanggil. Rambut di tengkukku berdiri. "Santai, Ren," gumamku, mencoba menertawakan diri sendiri. Kabut makin tebal, mengalir di antara ban bego seperti asap pabrik. Lampu sorot menciptakan lingkaran cahaya yang menelan segala bentuk. Lalu terdengar bunyi ranting patah. Krek, jelas sekali dari arah belakang. Aku berhenti menggerakkan tuas. Mesin masih meraung, tapi kini terdengar lebih berat, seperti kehilangan tenaga. Suara itu datang lagi, lebih dekat. Seperti seseorang melangkah dengan kaki telanjang di tanah basah. Aku menekan tombol lampu tambahan, menyorot area belakang. Hanya kabut putih dan akar pohon yang menjalar seperti ular. Tiba-tiba, di ujung sorot lampu, terlihat siluet perempuan berdiri diam. Rambutnya tergerai menutupi wajah. Aku berkedip. Sosok itu lenyap, seakan tertelan kabut. Jantungku berdegup kencang, memukul tulang rusuk. Aku mematikan mesin, berharap sunyi bisa memberiku jawaban. Tapi justru hutan makin senyap, tidak ada kicau, tidak ada dengung serangga, hanya desisan aneh seperti napas. Desisan itu terdengar di telinga, seolah seseorang menempelkan bibir ke daun telingaku. Refleks aku menoleh cepat. Kabin bego kosong. Keringat dingin mengalir di punggung meski udara terasa menggigit. Aku ingat pesan tetua, jangan menyalakan mesin setelah gelap. Tapi aku sudah melanggar sejak awal. Suara tawa lirih pecah di kejauhan, melengking seperti anak kecil yang sedang bermain. Kabut di sisi kanan bergerak, bukan karena angin, tapi seperti sedang mengepung. Dari dalam kabut, 2 cahaya merah kecil muncul. Seperti mata binatang, tapi posisinya setinggi manusia. Cahaya itu mendekat perlahan, lalu berhenti tak jauh dari ban bego. Aku bisa mendengar napasnya, berat dan panas, bercampur aroma anyir seperti darah karat. Aku memejamkan mata, berharap itu mimpi buruk. Tapi ketika kubuka kembali, sosok hitam setinggi pohon sudah berdiri, bahunya melebar, dan mata merahnya menatap langsung ke arahku. Tubuhku kaku, seolah tertancap ke kursi kabin. Sosok itu tak bergerak, hanya berdiri dengan dada naik turun pelan seperti sedang menahan amarah. Lampu sorot yang redup membuat kulitnya tampak seperti kabut pekat, tidak padat, tidak pula transparan. Aku meraba kunci starter, tapi jari-jariku gemetar begitu hebat hingga hampir terpeleset. Saat mesin bego meraung kembali, sosok itu menunduk sedikit, seakan mendekat tanpa menggerakkan kaki. Aku spontan menarik tuas untuk memutar kabin. Baket menabrak tanah, menciptakan suara keras yang memantul jauh ke dalam hutan. Kabut langsung beriak seperti ombak, dan sosok itu lenyap di balik putihnya kabus.
Aku tak berpikir lagi. Mesin kupacu semaksimal mungkin, roda besi menghancurkan akar dan batu. Namun jalan setapak yang tadi jelas kini seolah hilang. Lampu sorot hanya menyorot kabut pekat yang menelan pandangan sejauh 2 meter. Jantungku berdentum bagai palu. Aku menoleh ke setiap sisi, mencari rambu jalan pulang yang sudah kuhafal sore tadi. Tak ada, hanya putih dan gelap. Tiba-tiba, suara tawa anak kecil terdengar dari arah depan, benar-benar dekat, seperti tepat di atas atap kabin. Rasa dingin merayap dari tengkuk hingga ke punggung, membuat bulu kuduku berdiri kaku. Aku menengadah, tapi yang terlihat hanya atap kabin yang basah oleh embun. "Siapa di sana?" teriakku, suara serak nyaris pecah. Balasan datang berupa bisikan yang tak bisa kupahami, seperti bahasa yang tidak manusia kenal. Roda bego tiba-tiba berhenti, meski pedal gas kupijak dalam-dalam. Suara besi berdecit memekakkan telinga, seakan ada yang menahan mesin dengan kekuatan raksasa. Aku menatap keluar jendela dan melihat tanah di bawah roda perlahan terbelah, muncul cahaya kemerahan dari dalam retakan. Aroma belerang menusuk hidung, panasnya terasa hingga kulit wajahku. Dari celah tanah, asap merah kehitaman mengepul, menari seperti lidah api yang mencari mangsa. Aku hampir melompat keluar, tapi sesuatu menahan pintu kabin. Pegangan pintu dingin seperti es, membuat telapak tanganku mati rasa. Dari kejauhan terdengar derap langkah berat, menghantam bumi dengan dentum yang membuat kaca kabin bergetar. Semakin lama semakin dekat, seakan makhluk itu menembus kabut tanpa rintangan. Aku bisa merasakan getaran di tanah, getaran yang anehnya mengikuti irama detak jantungku sendiri. Lampu sorot bego berkedip, lalu padam total. Gelap menyelimuti segalanya. Dalam kegelapan itu, 2 mata merah kembali muncul, kali ini tepat di depan kaca kabin. Napasku tercekat, matanya tidak hanya menyala, ada pusaran cahaya di dalamnya, seperti arus air yang berputar perlahan. Bisikan yang tadi samar kini jelas, memanggil namaku, Rendra. Seketika tubuhku kaku. Bagaimana makhluk itu tahu namaku? Aku memukul kaca kabin dengan tinju, berharap ini mimpi. Tapi suara retakan kaca dan rasa sakit di tangan memastikan semua nyata. Kaca kabin retak seperti jaring laba-laba, garis-garis pecahan memantulkan cahaya merah dari mata makhluk itu. Aku menjerit spontan, suara sendiri tenggelam di tengah dengungan rendah yang tiba-tiba memenuhi udara, seperti ribuan lebah raksasa. Rahangku bergetar, gigi bergemeletuk tanpa kendali. Aku memaksa tangan untuk menyalakan mesin lagi, namun tombol starter seolah menolak ditekan, keras dan dingin bagai batu. Bisikan itu berganti menjadi nyanyian lirih, melantunkan nada-nada aneh yang menekan dadaku seperti beban berat. Di sudut mataku, bayangan manusia setengah transparan muncul satu persatu, berdiri di sekitar bego, wajahnya pucat dan mata kosong. Mereka seperti para pekerja yang pernah kulihat di proyek ini, namun semua yang kutahu masih hidup di barak. Salah satu dari mereka mengangkat tangan, menunjuk ke arah tanah yang retak, seolah memberi perintah. Aku menoleh ke bawah, retakan itu semakin melebar, memperlihatkan pusaran cahaya merah yang berputar seperti maelstrom. Aroma belerang kian kuat, bercampur dengan bau logam karat dan daging terbakar. Angin panas keluar dari celah, memukul wajahku hingga mataku berair. Bayangan-bayangan itu mulai melolong pelan, suaranya memanjang, membuat gendang telinga berdenyut. Aku menutupi telinga, namun lolongan itu justru terdengar dari dalam kepalaku. "Pergi!" teriakku sekuat tenaga, suara serak bercampur air mata. Tiba-tiba semua lolongan berhenti, diganti keheningan mendadak yang lebih menakutkan dari suara apapun. Kabut di depan pecah, menyingkap sosok tinggi berkulit gelap, bertanduk melengkung ke belakang seperti tanduk kerbau. Kulitnya berkilat seperti basah, dan di dadanya tergurat simbol-simbol aneh yang bercahaya merah menyala. Makhluk itu menunduk sedikit, menatap langsung ke mataku, seolah menembus isi kepala. Dalam tatapan itu, kilatan bayangan muncul, pohon-pohon tumbang, darah menodai tanah, jeritan manusia yang kukenal samar. Aku terengah-engah, dada terasa seperti ditekan batu raksasa. "Ini tanah kami," suara berat bergema di kepalaku, bukan dari telinga. "Kau mengusik yang tak boleh diusik."
Aku ingin menjawab, tapi lidahku kaku seperti kayu. Makhluk itu mengangkat tangan, dan tiba-tiba Bego bergetar hebat, besi-besi tuanya berderit seperti akan pecah. Roda besi mulai terangkat dari tanah, seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang mengangkat seluruh berat mesin itu. Aku meraih sabuk pengaman, menahan tubuh agar tidak terlempar. Dari luar, terdengar jeritan lain, jeritan perempuan yang panjang dan nyaring, melintasi kabut seperti pisau. Lampu sorot yang sebelumnya padam kembali menyala sendiri, menyorot ratusan wajah samar di antara pepohonan. Semua wajah itu menatapku, sebagian dengan mata kosong, sebagian tersenyum tipis seolah mengejek. Aku merasakan sesuatu menyentuh bahu kanan, dingin, basah, dan licin, padahal aku sendirian di kabin. Saat menoleh, kulihat tangan kurus berkulit abu-abu menggenggam bahuku, jarinya panjang tak wajar, kuku hitamnya menancap ke kulit hingga aku menahan teriakan. Rasa sakit dari kuku tajam itu membuat kulitku serasa disobek, panas sekaligus dingin merayap ke seluruh lengan. Aku berteriak dan menepis, tapi tangan kurus itu tetap mencengkeram, kekuatannya jauh melebihi wujudnya yang rapuh. Sekilas aku melihat urat-urat hitam berdenyut di bawah kulit abu-abu, seolah cairan gelap mengalir deras di dalamnya. Jeritan perempuan dari luar kembali menggema, kali ini terdengar di telinga kiri, begitu dekat hingga membuat gendang telingaku bergetar. Aku meraih linggis yang selalu kusimpan di sisi kursi, lalu menghantamkan ke arah tangan itu. Linggis menembus udara kosong, tangan tersebut menghilang seketika, meninggalkan bekas goresan membara di bahuku. Asap tipis keluar dari luka itu, berbau anyir seperti besi berkarat. Di luar, makhluk bertanduk itu mengangkat kedua lengannya, langit di atas hutan berubah warna merah gelap seolah tertelan api. Petir menyambar tanpa suara, hanya kilatan cahaya yang menari di antara pepohonan raksasa. Kabut yang mengelilingi Bego kini berputar seperti pusaran, mendorong pohon-pohon menunduk ke arahku. Aku memaksa mesin menyala, memutar kunci berulang kali. Akhirnya, deru kasar terdengar, meski bercampur suara gesekan aneh seperti besi digorok. Bego bergerak maju beberapa meter, namun tanah di depan mendadak runtuh, membuka jurang hitam yang tak terlihat sebelumnya. Cahaya merah dari dasar jurang berkedip seperti napas makhluk besar. Aku menarik tuas mundur, roda besi berdecit keras, tapi permukaan tanah di bawah roda seperti lengket, menahan gerak. Suara bisikan itu kembali, kali ini lebih jelas, tanah ini milik leluhur, darahmu pengganti. Aku menutup telinga, namun kata-kata itu menusuk langsung ke otak, membuat pandangan berkunang-kunang. Wajah-wajah samar di pepohonan kini mendekat, satu persatu menembus kabut, menampakkan tubuh utuh yang setengah transparan. Mereka mengenakan pakaian pekerja tambang, rompi lusuh, helm retak, seperti para buruh yang hilang entah sejak kapan. Mata mereka kosong, tapi mulut bergerak pelan, melafalkan kata-kata yang sama, pengganti, pengganti. Makhluk bertanduk itu mendongak ke langit, lalu menunduk perlahan ke arahku, tanduknya memantulkan cahaya merah seperti logam panas. Suara dalam kepalaku berubah menjadi raungan yang memekakkan, memaksa tubuhku menunduk. Aku merasakan darah mengalir dari hidung, panas dan kental, menetes ke setir mesin. Sekejap pandangan mataku kabur, sekeliling tampak seperti dunia lain, pohon-pohon menjadi arca batu, tanah berdenyut seperti daging hidup. Aku tak tahu lagi mana nyata, mana ilusi. Dalam kekacauan itu, terlintas bayangan kakek dari desa, lelaki renta yang tadi memperingatkan. Wajahnya muncul jelas, mulutnya berkata tanpa suara, "Jangan lawan, dengarkan tanah." Pesan itu anehnya membuatku menarik napas panjang. Meski dada serasa dipalu, aku menutup mata dan mencoba diam. Raungan perlahan mereda, meski aroma belerang tetap menyesakkan. Ketika ku buka mata, makhluk bertanduk itu masih menatap, tapi tidak lagi bergerak. Wajah-wajah pekerja samar berhenti di tempat. Aku menahan napas, menunggu langkah berikutnya, berharap ada jalan keluar dari neraka ini. Di kejauhan, samar-samar terdengar bunyi gong dan dentingan alat musik tradisional, seperti upacara Dayak, mengalun dari arah hutan yang lebih dalam, membawa hawa asing yang membuat seluruh makhluk kabut itu menoleh serentak. Dentingan gong itu datang berulang, ritmenya lambat namun menusuk.
Setiap getarannya terasa di tulang, seolah jantungku mengikuti iramanya. Makhluk bertanduk menoleh ke arah suara, mata merahnya meredup sedikit. Wajah-wajah samar berhenti bergerak, seakan menunggu aba-aba. Aku menelan ludah, merasakan darah kering di bibir. Musik itu bukan sekadar bunyi, ada kekuatan di baliknya, seperti panggilan kuno yang tak bisa kuterjemahkan. Kabut yang melingkar di sekitar Bego beriak, memudar sedikit, menyingkap siluet pohon-pohon raksasa yang sebelumnya lenyap. Dari arah hutan dalam, tampak cahaya obor bergerak perlahan, jumlahnya puluhan, mendekat seperti ular api yang meliuk. Aroma dupa bercampur daun kering terbakar menyusup ke kabin, menggantikan bau belerang yang menusuk. Suara gong disusul nyanyian rendah, semacam mantra yang membuat udara bergetar. Makhluk bertanduk itu menggeram pelan, tanduknya berkilat seolah menantang cahaya obor. Bayangan-bayangan pekerja yang tadinya menatap kosong kini menunduk, seperti patung yang tersentuh doa. Aku memandang terpaku, antara lega dan takut. Apakah bantuan datang, atau justru ancaman baru? Dari kabut tipis, muncul sosok-sosok manusia mengenakan pakaian adat Dayak, bulu burung enggang di kepala, tubuh dilukis motif suku, membawa tombak dan obor. Di depan mereka, seorang lelaki tua berjalan tegap, tongkat kayu berhias tengkorak burung di tangannya. Matanya menyala oleh pantulan api, namun tatapannya tenang. Dia berhenti beberapa meter dari Bego, menancapkan tongkat ke tanah. Getarannya merambat sampai ke kabin, membuat kursi berderak. Makhluk bertanduk itu mengeluarkan suara melengking, seperti gabungan auman harimau dan derit besi. Tetua itu mengangkat tangan, melafalkan mantra dalam bahasa yang asing tapi penuh wibawa. Setiap kata yang keluar membuat kabut menipis, hingga aku bisa melihat langit gelap di atas dengan bintang-bintang berkelip. Makhluk itu mundur setapak, tanah di bawahnya berasap hitam. Pergilah, suara tetua itu akhirnya terdengar jelas, berat dan menggema. Ini bukan waktumu. Makhluk bertanduk meraung, tanduknya memercikkan cahaya merah seperti bara. Namun nyanyian para pengiring semakin keras, gong berdentum cepat, membentuk gelombang bunyi yang menekan dada. Aku menutupi telinga, tapi getarannya justru menenangkan. Seperti menyingkirkan bisikan jahat yang sejak tadi memenuhi kepalaku. Makhluk itu mengangkat lengannya sekali lagi, tetapi cahaya merah di matanya memudar, berganti kilatan kehijauan yang anehnya menenangkan. Bayangan-bayangan pekerja hilang satu persatu, larut ke tanah seperti kabut yang disedot bumi. Pusaran jurang merah perlahan menutup, retakan tanah menyatu tanpa suara, meninggalkan bekas basah yang segera mengering. Makhluk bertanduk mengeluarkan dengusan terakhir, lalu tubuhnya berangsur tembus pandang, hilang seperti asap yang ditiup angin. Suasana hutan mendadak kembali normal, jangkrik bernyanyi. Angin malam berdesir lembut, seolah semua kekacauan tadi hanya mimpi. Tetua itu menatapku lama, lalu berjalan mendekat. Wajahnya keriput namun sorot matanya tajam menembus dada. Kau beruntung, katanya pelan, suaranya serak seperti dedaunan kering. Tanah ini sudah lama lapar. Malam ini ia hampir menelanmu. Aku hanya mampu mengangguk, lidahku keluh, tubuhku gemetar hingga gigi bergemeletup. Tetua menoleh ke para pengiringnya, memberi isyarat singkat. Mereka menunduk, lalu mulai menyalakan dupa di sekeliling Bego. Asap wangi memenuhi udara malam. Tetua itu menancapkan tongkatnya sekali lagi, asap dupa mengepul tebal, melingkari Bego seperti lingkaran pelindung. Apa yang barusan terjadi? Suaraku akhirnya pecah, serak dan nyaris berbisik. Ia menatapku lama, pupil matanya seperti arang yang menyimpan bara. Tanah ini menagih darah. Kau menggali di perut leluhur kami. Aku menelan ludah, memandang sekeliling. Pohon-pohon raksasa kembali terlihat biasa, tetapi hawa lembabnya masih menekan dada. Bego itu, ia menoleh pada mesin besar yang kini diam membisu. Mesin besi itu mengguncang roh penjaga. Kau membuka pintu yang mestinya tetap tertutup. Aku hanya bisa menggeleng, masih tak percaya. Kami hanya membuka jalan tambang. Tidak bermaksud, tidak semua pintu harus dibuka, potongnya tajam. Kau kira hutan ini kosong? Ia punya jiwa, punya rasa sakit. Dupa yang dibakar para pengiringnya semakin pekat, membuat mataku berair. Aroma cendana dan daun kering menutup bau oli mesin. Tetua melangkah lebih dekat,
Suaranya melembut. Jika malam ini kau tak berhenti, roh penjaga akan mengambil jiwamu. Dan jiwa itu tidak kembali. Dari balik kabut tipis, ku dengar suara pekerja lain, timku, mulai merintih pelan, seperti orang baru terbangun dari mimpi buruk. Aku menoleh, mereka tampak linglung. Sebagian memegang kepala, sebagian menatap kosong ke tanah. Tetua memberi isyarat, dan pengiringnya menyentuh bahu para pekerja dengan daun-daun yang dibasahi minyak wangi. Satu persatu, raut wajah mereka tenang, napas yang semula tersengal mulai normal. Kami tidak mengerti apa yang kami ganggu, kataku lirih. Apakah kami harus pergi malam ini juga? Ia mengangguk pelan. Tinggalkan mesin ini. Besok, sebelum matahari terbit, kalian harus menutup semua jalur masuk. Jangan kembali. Hatiku berdegup kencang. Bagaimana dengan kontrak kerja, gaji, dan perintah perusahaan? Namun tatapan matanya membuatku tak mampu membantah. Kalau kami kembali, tanyaku dengan suara hampir tak terdengar. Roh penjaga tidak akan menunggu lama, jawabnya datar. Sekali kau menyalakan mesin itu lagi, kau tidak akan sempat menyesal. Para pengiring menaburkan abu arang ke sekitar Bego, membuat pola lingkaran yang rumit seperti ukiran motif Dayak. Asapnya menari dalam cahaya obor, membentuk siluet wajah-wajah kuno yang seolah memandangku penuh peringatan. Aku mengusap wajah, masih tak yakin apakah ini mimpi atau kenyataan. Namun denyut sakit di pelipis mengingatkanku bahwa semua ini nyata. Tetua menatapku lagi. Kau boleh membawa temanmu keluar sekarang. Jangan menoleh ke belakang. Jangan ucapkan nama siapapun. Aku menelan ludah, lalu memanggil pelan. Rekan-rekanku. Mereka berdiri, goyah seperti baru belajar berjalan, tapi mengikuti tanpa protes. Kami meninggalkan Bego raksasa itu, membiarkannya berdiri sendirian di tengah lingkaran dupa yang mengepul seperti kabut gaib. Langkah kami menyusuri jalur yang diterangi obor-obor Dayak. Setiap derap kaki seolah menyatu dengan bunyi gong yang kini berdentum lembut, menenangkan. Di belakang, ku dengar tetua melantunkan doa terakhir. Angin membawa suaranya seperti nyanyian hantu, bercampur dengan aroma kayu manis dan tanah basah. Aku menoleh sedikit, hampir melanggar larangan, tetapi segera kutundukkan kepala, rasa dingin merayap di tengkuk. Perjalanan keluar terasa tak berujung. Hutan yang tadinya menakutkan kini hening, seolah mengawasi langkah kami dengan tatapan tak kasat mata. Ketika cahaya lampu kamp pekerja mulai terlihat, dadaku terasa lega, namun di dalamnya ada getaran aneh, seperti hutang yang belum lunas. Kami menoleh satu sama lain tanpa kata, menyadari bahwa malam itu telah mengubah kami selamanya. Begitu menembus gerbang kamp, hawa hangat dari lampu-lampu generator terasa janggal. Rasanya seperti memasuki dunia lain setelah malam yang tak masuk akal. Para mandor yang berjaga memandang kami heran. Kenapa kalian basah kuyup dan penuh abu? Tanya salah satu, tapi kami hanya lewat tanpa menjawab. Aku menuju barak, menutup pintu rapat, mencoba menenangkan napas. Namun bayangan makhluk bertanduk itu terus melintas di balik kelopak mata. Beberapa teman langsung tertidur, kelelahan. Aku sendiri hanya duduk di ranjang, menatap dinding kayu yang bergetar pelan oleh suara generator. Menjelang tengah malam, aroma dupa kembali samar-samar, meski tak ada yang menyalakan apapun di kamp. Kupikir itu halusinasi, sampai ku dengar suara langkah pelan di koridor barak. Kret, pintu depan berderit. Suara itu disusul bisikan rendah, entah bahasa apa, terdengar seperti mantra yang kami dengar di hutan. Aku meraih senter, namun cahaya kecil itu hanya menyingkap bayangan panjang yang bergerak di dinding. Tiba-tiba, jendela di samping ranjang berembun, meski udara kering. Di atas embun itu, tergurat jejak tangan besar, bercakar. Dadaku berdegup tak karuan. Aku menoleh ke arah teman-teman, tapi mereka semua tertidur pulas, seolah terbius. Suara gong samar kembali terdengar, kali ini jauh lebih lembut, seakan berasal dari bawah tanah. Aku menutup telinga, namun dentumannya justru terdengar semakin jelas di dalam kepala. Kilatan bayangan muncul di sudut ruangan, sekilas aku melihat mata merah menyala, seperti bara yang menatap tajam. Aku melompat, namun ketika senter diarahkan, hanya dinding kosong yang terlihat. Keringat dingin membasahi punggung.
Aku teringat peringatan tetua, jangan kembali. Jangan sebut nama siapapun. Di luar, angin malam mendadak kencang. Daun-daun berdesir seperti bisikan ratusan suara. Pintu barak bergetar hebat, meski terkunci. Getarannya seirama dengan detak jantungku, makin lama makin keras. Aku menahan nafas, berdoa dalam hati, berharap gangguan ini hanya mimpi buruk. Lalu semuanya berhenti mendadak, angin, suara gong, bahkan dengung generator. Keheningan total menusuk telinga. Dalam sunyi itu, terdengar satu kalimat lirih di belakangku. Sangat dekat, tanah belum kenyang. Aku menoleh cepat, senter menyorot ranjang-ranjang kosong. Semua rekan hilang seketika, padahal tadi tertidur di sana. Rasa dingin merayap dari lantai ke tulang. Aku ingin berteriak, tapi suara tercekat di tenggorokan. Cahaya lampu barak redup perlahan, berganti semburat merah seperti bara yang menyalakan dinding kayu. Di tengah lantai, muncul retakan kecil, mengeluarkan asap tipis berbau belerang yang menusuk hidung. Retakan itu melebar pelan, membentuk lingkaran seperti di hutan. Dari dalamnya terdengar dengusan berat. Aku mundur hingga punggung, menempel dinding, senter jatuh dan mati, menyisakan kegelapan total. Dari celah retakan, sepasang mata merah muncul, sama persis dengan makhluk bertanduk yang kulihat sebelumnya. Suara tetua Dayak menggema samar, seolah dari kejauhan, jangan menoleh ke belakang. Jangan sebut nama, namun makhluk itu kini lebih dekat, napasnya panas menamparkan wajahku. Aku bisa mencium bau tanah basah bercampur darah. Sekejap kemudian, terdengar teriakan keras di luar barak, suara teman-temanku, menjerit bersahut-sahutan, seolah mereka sedang diseret ke kegelapan. Teriakan dari luar barak menggema panjang, bercampur suara benda berat diseret di tanah berpasir. Aku memaksa kakiku bergerak, menendang pintu hingga terbuka. Udara malam yang dingin bercampur bau besi darah langsung menerpa wajah. Halaman kam gelap gulita, hanya diterangi cahaya bulan pucat yang memantulkan bayangan pohon raksasa. Di tanah, terlihat jejak kaki besar bercakar, meninggalkan bekas seperti parit kecil. Aku memanggil nama teman-teman, tapi suara hanya memantul kembali, seperti dipelintir oleh hutan. Dari arah bengkel kam, kudengar denting besi terjatuh dan suara erangan pendek, lalu sunyi lagi. Aku berlari ke sana, jantung berdegup kencang. Setiap langkah menimbulkan gema aneh, seolah bumi sendiri berongga. Begitu sampai, kulihat pintu bengkel terbuka lebar. Di dalamnya, hanya tergantung rantai berayun pelan tanpa angin. Di lantai, ada helm keselamatan milik Rudy, penuh goresan cakar dan bercak darah yang masih hangat. Dadaku sesak, aku ingin berteriak, tapi tenggorokan kering seperti tercekik. Tiba-tiba, lampu kam menyala mati bergantian, seperti kedipan mata raksasa. Dalam kilatan cahaya singkat, aku melihat siluet tinggi, makhluk bertanduk, berdiri di atap mes, menatap lurus ke arahku. Mata merahnya bersinar menembus gelap, dan seulas senyum miring tampak di wajah hitamnya. Kilatan lampu padam total, meninggalkan kegelapan pekat. Suara gong kembali berdentum, kali ini sangat dekat, menggetarkan dada. Tanah di bawahku bergetar, retakan muncul di sekeliling halaman, menyala merah seperti lava yang menunggu meletus. Aku terjatuh, telapak tanganku tergores batu kerikil tajam, namun rasa sakitnya tenggelam oleh teror. Bisikan mulai terdengar, ratusan suara berbicara serentak dalam bahasa asing yang tak kupahami. Di antara bisikan itu, samar terdengar nama-nama kami, satu persatu, termasuk namaku. Aku menutup telinga, namun suara itu justru menggema di dalam tengkorak. Cahaya merah dari retakan semakin terang, menampilkan wajah-wajah samar yang seperti berusaha keluar dari perut bumi. Makhluk bertanduk melompat turun dari atap dengan hentakan yang membuat tanah berguncang. Ia berjalan perlahan mendekat, tiap langkah meninggalkan bekas bara di tanah. Udara di sekitar jadi panas, seperti berada di dekat tungku pembakaran. Napas sulit diambil, dada serasa tertekan batu besar. Aku mundur sambil meraba kantong, menemukan korek api yang tadi tak sengaja terbawa. Tiba-tiba, dari balik pohon, muncul kilau obor. Sosok-sosok Dayak yang sama berlari mendekat, suara gong mereka memecah malam. Tetua yang memimpin kami di hutan melompat ke lingkaran retakan,
mengangkat tongkat tengkorak dengan gerakan tegas. Mantra dilantunkan lebih keras, suara para pengiringnya berpadu menjadi teriakan yang menembus jeritan bisikan. Makhluk bertanduk itu berhenti, memiringkan kepala, seolah menimbang kekuatan yang datang. Retakan tanah bergetar hebat, kilatan merah mulai memudar, tergantikan sinar kehijauan dari dupa dan obor mereka. Tetua menatapku sekilas, suaranya menggelegar meski lirih, "Bantu kami bertahan. Jangan biarkan dia menguasai tempat ini." Tetua menancapkan tongkatnya ke tanah yang retak, suaranya berubah menjadi pekikan panjang yang menggema ke seluruh hutan. Obor-obor di sekeliling kamp menyala lebih terang, nyalanya hijau kebiruan, seolah dipicu kekuatan gaib. Makhluk bertanduk meraung keras, aumannya membuat udara bergetar dan telinga berdenging seperti logam digesek. Aku menutup telinga, namun dentum itu seakan langsung merobek pikiranku, menghadirkan kilasan wajah-wajah pekerja yang sudah hilang. Para pengiring tetua memutar lingkaran, menaburkan bubuk arang bercampur akar kemenyan, aromanya tajam dan menenangkan sekaligus. Tetua mengangkat tangan, membentuk lambang kuno dengan jari-jari yang diolesi minyak merah darah ayam hutan. Cahaya hijau dari lingkaran obor tiba-tiba melesat ke arah makhluk bertanduk, menembus kabut hitam di sekitarnya. Makhluk itu menjerit, suara parau yang membuat pohon-pohon terdekat menggugurkan daun seperti hujan malam. Retakan tanah yang tadinya menyala merah mendadak menutup dengan dentuman keras, mengirim getaran seperti gempa kecil. Aku terhempas ke belakang, punggung menghantam tanah keras, napas tercekat. Di tengah debu dan asap, kulihat makhluk itu terhuyung, tanduknya retak memancarkan cahaya merah padam. Tetua terus melantunkan mantra, suaranya kini seperti ribuan orang bersatu, bergemuruh di seluruh hutan. Makhluk itu mencoba bangkit, tapi setiap gerakannya disambar kilatan hijau dari lingkaran dupa. Wajahnya yang menyeramkan mulai memudar, garis-garisnya pecah seperti kaca terkena panas. Sebuah teriakan terakhir meluncur dari mulutnya, teriakan yang tak lagi garang, melainkan penuh rasa sakit purba. Lalu, dalam sekejap, tubuhnya pecah menjadi abu hitam yang tersedot ke tanah, lenyap tanpa jejak. Keheningan mendadak turun, hanya tersisa napas terengah kami dan desiran angin malam. Obor-obor kembali ke warna kuning normal, cahaya hijau lenyap seperti tak pernah ada. Tetua menurunkan tongkatnya perlahan, matanya menutup sejenak, keringat menetes di wajahnya yang penuh goresan usia. "Kalian harus pergi sebelum matahari terbit," katanya akhirnya, suara serak namun tegas. "Tanah ini butuh 100 tahun untuk tenang." Aku menatapnya, bibir bergetar. Teman-temanku, mereka yang hilang, apakah roh tanah mengambil apa yang ia mau? Potongnya cepat. Kau dan beberapa lainnya selamat karena diperingatkan. Air mataku menetes tanpa sadar. Rudy, Bowo, dan banyak nama lain melintas di benak. Wajah mereka kini mungkin hanya bayangan di perut bumi. Para pengiring mulai memadamkan obor, satu persatu, menyisakan cahaya bulan pucat yang menggantikan. Tetua mendekat, menatapku dalam-dalam. "Bawa pesan ini ke siapapun yang menginginkan hutan ini, jangan bangunkan yang tidur." Aku mengangguk, rasa bersalah menyesakkan dada. Semua rencana tambang, kontrak kerja, gaji, tiba-tiba tak berarti apa-apa. Para pekerja yang masih selamat muncul perlahan dari balik semak, mata mereka kosong namun tubuh utuh, seolah baru terlahir kembali. Kami saling pandang tanpa kata. Tak ada yang bisa dijelaskan, tak ada yang berani bertanya. Fajar perlahan muncul di ufuk timur, cahaya oranye menyapu pepohonan, menyingkap kabut yang tersisa. Di balik sinar pagi itu, hutan Kalimantan tampak damai, namun aku tahu di bawah akar-akar raksasanya, sesuatu masih bernafas menunggu. Saat matahari menembus pepohonan, kami berjalan keluar hutan dalam diam. Tak ada yang berani menoleh ke belakang. Langkah kami berat, bukan hanya karena kelelahan, tetapi juga karena rasa bersalah yang menjerat hati. Setiap ranting patah di bawah kaki seolah menimbulkan gema yang mengingatkan, hutan belum selesai dengan kami. Kami akhirnya tiba di tepi sungai tempat perahu-perahu kecil bersandar. Airnya memantulkan cahaya keemasan fajar, tenang namun penuh rahasia. Tetua Dayak berdiri di sana, menatap kami seolah menilai siapa saja yang benar-benar kembali.
Ia memberikan segenggam daun kering beraroma menyengat. Bakar ini di rumah. Untuk memutus jejak roh. Aku menerimanya dengan kedua tangan gemetar, tak berani menolak. Ketika perahu kami mulai bergerak, ia berseru pelan, "Ingat pesan, jangan bangunkan yang tidur." Suaranya mengikuti kami hingga tepian sungai lenyap dari pandangan. Di perjalanan, tak ada yang berbicara. Hanya suara dayung yang membelah air, diiringi desak angin pagi. Setiap kali aku memejamkan mata, wajah makhluk bertanduk itu muncul lagi, menatapku dengan mata merah membara. Rasa dingin merayap dari punggung hingga tengkuk, meski matahari sudah hangat. Ketika kami akhirnya sampai di kota kecil terdekat, mandor perusahaan menatap heran melihat kondisi kami yang lusuh. Kami hanya mengatakan, mesin rusak parah, dan tidak ada yang menanyakan lebih jauh. Namun di malam pertama di penginapan, aku kembali mencium aroma dupa samar, padahal jendela tertutup rapat. Bayangan di dinding membentuk siluet tanduk besar, meski tak ada sumber cahaya yang menjelaskan. Aku terbangun berkali-kali, berkeringat, telinga berdenging oleh dentum gong yang seolah datang dari dasar bumi. Pagi berikutnya, kabar mengerikan datang, seluruh alat berat yang kami tinggalkan ditemukan hancur, seakan dihantam kekuatan raksasa. Tak ada jejak manusia di lokasi, hanya bekas lingkaran abu hitam yang tak bisa dijelaskan. Perusahaan akhirnya menutup proyek itu, menyebutnya lokasi tidak stabil. Tapi kami tahu kebenarannya jauh lebih kelam. Sebagian dari rekan yang selamat mulai jatuh sakit beberapa minggu kemudian. Demam tinggi, mimpi buruk, dan suara gong yang hanya mereka dengar. Rudy, yang sempat hilang lalu kembali, menghilang lagi tanpa jejak ketika pulang ke desanya. Setiap kali berita itu sampai padaku, ingatan malam penuh teror itu kembali menghantam. Aku mencoba melupakan, membakar daun yang diberikan tetua, tapi mimpi itu tak pernah hilang. Di mimpi-mimpi itu, hutan Kalimantan selalu tampak hidup, akar-akar bergerak, tanah berdenyut, dan mata merah menyala di kegelapan. Suara tetua Dayak selalu hadir, berbisik di telinga, "Tanah ini lapar. Jangan kembali." Kini bertahun-tahun kemudian, meski sudah jauh dari lokasi, aku masih bisa merasakan getaran halus di bumi setiap kali hujan deras turun. Kadang, di malam yang sangat sunyi, dentum gong itu muncul lagi, pelan namun jelas, seolah memanggil namaku. Aku tahu peringatan itu nyata. Hutan itu tidak sekadar pepohonan, ia adalah makhluk yang sabar menunggu. Dan setiap kali bumi berguncang halus di bawah kakiku, aku yakin, suatu hari, tanah yang lapar itu akan menagih janjinya, dan aku mungkin tidak akan sempat lari.